Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 9 atau pertemuan ke-9 ini akan menyampaikan terkait dengan tema RFID, Radio Frequency Identification. Saya, Kausar Ahmad, dan Mbak Viara Fitranita akan mencoba untuk membahas ini. Kami tidak dalam posisi menggurui, tapi kami mencoba meramu dari beberapa literasi dan mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa kami sharing di sini. Mbak Viara sudah siap, Mbak? Ya, Mas. Sip. Oke. Baik, kita mulai saja hari ini. Adapun pembahasan hari ini, kita ada beberapa bagian yang mungkin nanti kita coba bahas. Yang pertama adalah dari sisi pengenalan, terkait dengan definisi, mungkin sejarah, ya penting nggak penting, tapi kita coba bahas juga. Ada perbandingan, ada manfaat, dan juga komponen. Lalu nanti ada terkait dengan tipe dan frekuensi kerja RFID, lalu implementasinya seperti apa, nanti kita coba bisa bahas. Ada beberapa implementasi yang mungkin nanti kita bisa bahas secara detail. Lalu juga terkait dengan regulasinya, baik di dunia itu sebenarnya menggunakan yang mana, lalu di Indonesia itu seperti apa, apakah sudah diatur atau tidak, seperti itu. Baik, kita mulai. Mbak Viara, mungkin kita bisa mulai ya sekarang ya terkait dengan RFID. Sebenarnya RFID ini seperti apa ya Mbak ya, kalau Mbak Viara bisa jelaskan gitu terkait dengan RFID ini. Jadi, oke, terima kasih Mas Kausar. Jadi dari RFID ini, secara definisi atau garis besarnya itu kita tahu kepanjangan dari RFID itu adalah Radio Frequency Identification atau suatu identifikasi tapi menggunakan frekuensi radio. Nah, secara penjelasannya bahwa RFID ini adalah sistem identifikasi objek yang berbasis gelombang untuk mengirimkan data tanpa harus bersentuhan atau menggunakan nirkabel, seperti itu. Nah, untuk teknologi RFID ini biasanya menggunakan data nirkabel yang melalui medan elektromagnetik, kemudian gelombang elektromagnetik yang merubah data di antara terminal dengan suatu objek untuk tujuannya mengidentifikasi dan melacak suatu jejak kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya konteksnya di sini atau keywordnya sebenarnya ada dua kalau saya lihat dari penjelasan Mbak Viara tadi. Yang pertama adalah identifikasi objek, yang kedua adalah berbasis gelombang radio gitu ya. Jadi ada identitas yang nantinya akan dibaca menggunakan gelombang radio, kurang lebih kayak gitu ya Mbak ya. Ya mungkin dulu kita kenalnya barcode gitu. Barcode kan sebenarnya juga alat identitas juga gitu kan. Tetapi dia menggunakan inframerah ya seperti itu untuk membaca dan mungkin nanti kita bisa lihat seperti apa sih sebenarnya barcode dan RFID secara perbandingannya gitu. Tetapi sebelum itu saya ingin menanyakan apakah sebenarnya teknologi RFID ini adalah teknologi yang baru atau lama sih Mbak sebenarnya? Nah, untuk teknologi RFID ini sebenarnya bukan teknologi yang baru, cuman karena ini jarang dibahas atau baru-baru ini booming dibahas, jadi sebenarnya RFID ini udah ditemukan nih sama Harry Stockman tuh di tahun 1948. Cukup lama ya. Oke. Itu udah cukup lama. Kemudian baru dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi si RFID yang masih belum dikenal oleh banyak orang, maka di tahun 1963 itu baru ada formulasi idenya untuk teknologi RFID yang baru dengan kemampuan baru juga untuk menyebarkan informasi. Itu dilakukan oleh Harrington. Nah, setelah itu semakin berkembangnya zaman, kemudian dimulailah pembuatan RFID pertama itu di tahun 1973. Setelah itu sambil semakin berkembangnya juga, pasti dari pembuatan RFID ini perlu dilakukan implementasi. Tahun 1990
1987, baru implementasi pertama yang dilakukan itu di Eropa, yaitu diimplementasikan pada sistem tol yang menggunakan RFID ini gitu. Kemudian karena makin ke sini semakin dikenal oleh banyak orang, semakin dikenal oleh beberapa perusahaan besar, akhirnya semakin ke sini RFID ini sudah mulai menyebar, dan pada tahun 2015 ini market penjualan untuk RFID ini mencapai 26 miliar seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya ada satu titik juga sebenarnya yang mungkin saya ingat gitu di tahun 83 kalau nggak salah itu patennya keluar itu. Mungkin Budian tuh tahu tuh paten terkait dengan RFID. Tapi ini di internasional gitu tahun 83 kalau nggak salah. Lama perjalanan karir atau hidupnya si RFID ini dari 48 sampai ke 2015 gitu ya. Bahkan sampai sekarang sudah cukup banyak digunakan, masif digunakan, dan RFID ini sebenarnya kan head to head-nya, kalau kita berbicara head to head ya biasanya ke barcode ya, karena sama-sama alat pengenal identitas lah seperti itu. Nah mungkin bisa dibantu Mbak penjelasan terkait dengan perbandingan barcode sama RFID ini biar bisa lebih dipahami oleh rekan-rekan sebenarnya barcode itu gimana, RFID gimana perbedaannya gitu. Oke. Untuk perbandingan antara barcode dan RFID ini udah jelas ada perbedaan yang jauh signifikan di antara kedua teknologi ini. Nah, untuk awalnya barcode ini kan dia semacam teknologi, tapi dia hanya memanfaatkan kode bar untuk media identifikasinya. Itu perbedaan yang signifikan dengan RFID, bahwa kalau RFID ini kita menggunakan chip atau memanfaatkan dengan gelombang frekuensi. Nah, kemudian beberapa perbandingan atau perbedaan yang lain itu, kalau misalnya si barcode itu dalam kondisi nge-read atau membaca datanya itu dia line of sight atau dia ada loss-nya seperti itu. Yaitu apa sih loss atau apa sih line of sight? Harus berhadap-hadapan tanpa Ya, ada obstacle gitulah ya. Ya, nggak boleh ada penghalangnya Betul. antara reader atau yang dibaca. Antara ya ada yang ngebaca dan yang dibaca. Kemudian kalau RFID ini dia nggak ada loss-nya. Jadi untuk membaca si RFID ini nggak perlu lagi nggak ada berpengaruh sama penghalang itu gitu. Jadi dari segala sisinya dia bisa. Nah, kemudian karena si barcode ini ada loss-nya, jadi otomatis posisi ngebacanya juga harus lebih diatur dibandingkan dengan posisi baca si RFID. Kemudian setelah itu untuk kecepatannya udah pastilah kalau misalnya karena barcode ini butuh antara dua sisi, jadi otomatis waktunya yang digunakan ini relatif lebih cepat, lebih lama dibandingkan dengan RFID yang membutuhkan waktu lebih cepat di kurang lebih 100 milidetik per item. Per item. Kemudian kalau untuk jarak bacanya, ini bedanya RFID dengan barcode. Kalau barcode ini karena dia loss ini, jadi dia sangat pendek. Jadi semakin dia pendek, dia antara sisi yang dibaca itu atau barcode yang dibaca, data yang diterima akan lebih cepat seperti itu. Sedangkan kalau di RFID ini dia punya 3 kategori gitu loh Mas Kausar. Jadi ada pendek, ada menengah, dan ada yang jauh gitu. Jaraknya sendiri ada kurang lebih dari pendek itu ya 30 cm, terus menengahnya di 3 meter, dan jauhnya dia dari 10 meter. Bahkan bisa lebih mungkin ya gitu ya. Ya, kemungkinan bisa lebih disesuaikan dengan gelombang frekuensi yang digunakan juga kan, karena kan untuk si RFID juga ada tipe-tipe gelombang yang digunakan juga seperti itu. Iya betul. Nanti kita bahas itu nanti di belakang. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian untuk kemampuannya, nah kalau di barcode ini dia cuma bisa menyimpan dan dia cuma bisa membaca si data yang ada di dalam barcode. Sedangkan kalau untuk di RFID kita bisa create data yang kita mau dan kita bisa recreate. Betul. Dan kita juga bisa baca. Jadi selain fungsinya RFID ini untuk ngebaca, kita bisa create nih data yang kita harapkan, dan data yang misalnya kita ada kesalahan data yang harus di input atau di entry, kita bisa recreate ulang. Gitu. Tetapi mungkin dengan term and condition bahwa tidak semua tag-nya atau RFID ini bisa ditulis
tulis semua gitu ya. Jadi Ya, maksudnya ada yang hanya bisa dibaca saja, ada yang bisa dibaca dan ditulis gitu. disesuaikan dengan Ya, tipe-tipenya sih Mas ya Kausar, betul kalau betul kayak betul. gitu. Nah, terus untuk kapasitas memorinya gimana nih gitu kan. Nah, karena kemampuan barcode ini cuma buat ngebaca, udah pasti data yang disimpan ini akan lebih kecil dibandingkan dengan RFID yang bisa sampai 60 kilobyte atau bisa lebih gitu. Disesuaikan dengan yang tadi bisa di-create atau bisa di-recreate lagi kayak gitu. Terus kalau proses pembacaannya ini berkaitan langsung dengan kondisi bacanya karena dia tadi pakai loss, jadi otomatis bacanya harus satu persatu. Jadi ini membuat ya kurang efektif lah kalau saya bilang dibandingkan RFID. Kalau RFID kan karena dia bebas, dia nggak ada ketentuan dia nggak ada ketentuan loss atau ketemu antara dua belah produk yang dia baca, jadi otomatis dia bisa proses langsung otomatis multi item gitu per prosesnya gitu. Kemudian berbedanya lagi, barcode ini biasanya kalau yang kita tahu di supermarket atau kita tahu barcode-barcode yang sudah diimplementasikan saat ini kan, dia selalu menempelkan barcode ini di luar produk. Jadi otomatis resiko yang akan terjadi ini ketika dia terkena debu, terkena air, dia lebih lebih cepat rusak atau lebih susah terbaca, entah itu karena kehilangan karena tintanya Misalnya luntur misal gitu ya. luntur seperti itu. Karena tapi bedanya dengan RFID, karena RFID ini tidak tidak di luar produk atau tidak ditampilkan secara langsung di luar, jadi otomatis untuk ya kemungkinan hal-hal rusak kayak gitu itu kecil lah dibandingkan dengan barcode kayak gitu. Kemudian ini ada duplikasi data. Kalau duplikasi data ini karena barcode ini fokusnya untuk identifikasinya hanya di code atau di kode barnya aja, ini lebih gampang untuk diduplikat. Jadi antara satu barcode dengan barcode yang lain dia nggak ada identitas uniknya seperti itu. Ada tapi gampang untuk dibuat atau di copy. Nah, Bisa dibilang ya kalau per ini tidak unik lah ya, jadi bisa duplikat lah bisa dibilang seperti itu. ya, jadi dia memungkinkan untuk duplikasi. Jadi secara keamanan sudah pasti kalau yang barcode ini masih minim untuk keamanannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang di RFID karena tadi dia menggunakan teknologi chip juga di dalam RFID itu sendiri, jadi dia punya satu identitas unik yang mungkin untuk keamanannya atau duplikasinya lebih rendah dibandingkan dengan barcode atau keamanannya ya bisa dibilang cukup lebih tinggi lah dibandingkan barcode seperti itu. Oke oke. Jadi memang RFID ini kalau kita lihat head to head-nya kayak gini memang terlihat bakalan lebih bermanfaat gitu ya dan lebih memiliki banyak aspek keuntungan gitu ya Mbak ya. Iya, Jadi mungkin apa saja nih kira-kira aspek keuntungannya? jadi kalau untuk aspek keuntungan atau manfaat yang dapat dari RFID ini udah pasti secara data dia pasti akan lebih banyak nampung dibandingkan alat bantu lainnya atau teknologi lainnya yang digunakan untuk identifikasi atau melacak dengan penggunaan teknologi ini gitu. Kemudian untuk RFID ini biasanya atau ada jenis-jenis RFID yang ukurannya lebih kecil atau walaupun disesuaikan dengan kondisi barang, tapi ini nggak makan tempat, kasarnya kita ngomong gitu. Jadi gampang ditaruh dimanapun gitu. Kemudian untuk desain, untuk bentuknya atau desainnya seperti yang tadi saya bilang, dia lebih gampang ditanam dan dia lebih mudah ditaruh di mana aja, fleksibel. Jadi nggak perlu tuh tempat besar untuk RFID yang besar juga kayak gitu. Jadi disesuaikanlah dengan kondisi yang ada di Dan lapangan. sebenarnya kalau bicara mengenai RFID karena basisnya radio gitu atau gelombang, jadi fleksibilitinya ini juga bisa diletakkan di luar atau di dalam gitu kan, terlihat atau tidak terlihat gitu. Nah nanti mungkin aspek-aspek lainnya mungkin bisa diperhitungkan, tetapi fleksibilitas ini yang ditawarkan ketimbang mungkin kalau kita berbicara mengenai barcode yang harus dilihat dan
akhirnya ditembak pakai scanner gitu ya. Iya, yang otomatis langsung dilihat dari luar. Betul. Oke. Ya kan? Terus kalau pembacaan atau baca datanya ini dia lebih mudah ya, ya sama yang barusan Mas Kausar bilang kan, karena dia ini sifatnya karena dia menggunakan teknologi gelombang, jadi ngebacanya nggak perlu harus head to head, tapi dia otomatis dia lebih gampang ngebaca di segala sisi gitu loh. Yang penting masih dalam jangkauan si radio frekuensinya itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau untuk ya kurang lebih sama lah ya yang akan saya jelaskan. Jadi karena dia ini menggunakan radio, jadi otomatis untuk pembacaannya juga akan lebih fleksibel dibandingkan dengan teknologi-teknologi lain atau barcode yang tadi sudah dijelaskan. Ya tadi range dari jarak bacanya kan bervariasi. Mungkin nanti ketika dia membutuhkan jarak yang jauh, mungkin dia bisa menggunakan RFID dengan tipe frekuensi yang berbeda dengan ketika misalkan hanya untuk tapping misal seperti itu gitu. Jadi mungkin fleksibilitas di sisi jarak ya pemilihan RFID-nya gitu. Dan Ya, yang terakhir ya gitu. Kemudian untuk kecepatan baca, ya. jadi ya kecepatan baca ini ya tadi disesuaikan juga kan dengan entah itu radio yang digunakan, entah itu jarak yang digunakan, jadi disesuaikan dengan tipe-tipe dan jenis si RFID ini. Nah, untuk RFID ini sih sebenarnya ada beberapa komponen nih Mas Kausar, kira-kira Betul, apa betul. sih komponen-komponen RFID ini? Oke, jadi ya tadi penjelasan dari Mbak Viara terkait dengan manfaat dan juga head to head-nya dengan barcode sebenarnya memperlihatkan bahwa RFID ini cukup menjanjikan lah untuk digunakan. Tetapi ketika kita berbicara mengenai penggunaannya, kira-kira apa aja sih komponennya biar bisa jalan gitu loh. Nah, sebenarnya secara konsep itu ada 3 komponen utama lah agar sistem berbasis RFID ini bisa berjalan. Yang pertama adalah tag. Tag itu adalah alat atau bagian yang membawa identitas yang nantinya akan dibaca oleh yang kedua, reader. Reader itu alat bacanya gitu kan. Dan yang ketiga pasti setelah dibaca pasti perlu diproses datanya. Nah, prosesnya itu nanti akan ada di sistem aplikasi berbasis data. Jadi ada tag, ada reader, ada application system. Nah, mari kita bahas satu-satu. Tag RFID ini apa? Tag atau transponder ya, ada beberapa yang menyebutnya seperti itu. Tag itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dia adalah alat yang membawa identitas dari sebuah objek lah bisa bilang nanti, karena dia akan di-attach atau ditempelkan ke dalam objek. Contohnya adalah sebuah kartu ini yang teman-teman bisa lihat. Di dalam ini adalah kartu berbasis RFID. Nah, sebenarnya apakah kartu ini bisa mengirimkan sebuah data? Kita lihat ternyata di dalam kartu ini ada rangkaian kurang lebih seperti ini. Nah, rangkaian ini kalau kita lihat sebenarnya ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah chipnya. Chip itu yang menyimpan nomor seri yang tadi kami sampaikan bahwa di sini ini adalah kode-kode unik yang informasinya nanti akan bisa dibaca. Nah, terkait dengan chip ini juga ada model yang lain yang mungkin ada blok memori yang jauh lebih besar. Nah, blok memori itu nanti bisa kita masukkan data-data terkait dengan apapun lah yang mungkin dibutuhkan. Jadi ini adalah konsep repositorinya lah kurang lebih seperti itu, tempat untuk menyimpan datanya lah gitu. Nah, itu adalah chipnya. Nah, yang kedua adalah antena atau koilnya ini. Untuk apa? Ini adalah bagian yang digunakan untuk menghantarkan atau sebagai media transmisi data yang ada di dalam chip ke antena. Kalau berbicara mengenai chip, ini kenapa kecil? Ya memang justru yang dicari sekarang ini akan menjadi lebih kecil, sekecil mungkin lah sebenarnya, tetapi dengan kapasitas yang mumpuni, dalam hal itu besar seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai chip, mungkin informasi yang terakhir saya dapatkan
mungkin nggak usang, tetapi yang saya dapatkan itu 2007 Malaysia itu membangun chip berbasis RFID pertama terkecil di dunia dengan dimensi 0,7 mm per 0,7 kali 0,7. Jadi memang kecil ya ininya bagiannya. Nah, jadi ada chip, ada juga antena. Dan ini adalah yang mandatory, tetapi kalau yang opsional bisa dibilang seperti itu, ada lagi bagiannya, yaitu yang disebut baterai. Baterai adalah catu daya, penguat sinyal. Jadi ketika nanti ada jenis RFID yang di dalamnya itu ada baterai-baterai untuk menguatkan sinyal sehingga sinyalnya itu bisa jauh terpancarkan gitu ya. Datanya nanti bisa tertransmisikan bisa jadi lebih jauh gitu. Ya, ini adalah konsep tag-nya. Lalu kita masuk ke RFID reader. Nah, RFID reader ini kami coba golongkan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama adalah fixed reader. Konsepnya adalah reader pembaca gitu. Hanya saja ini karena fixed reader itu adalah reader yang bersifat stasioner, tetap tidak diubah. Ya bisa dibilang ditanam lah seperti itu. Dan itu adalah ditanam nanti tag-nya yang lewat. Jadi yang mobile adalah tag-nya seperti itu. Bentuknya ini adalah salah satu contoh dari readernya. Yang biru itu namanya readernya gitu kan. Lalu yang putih itu antenanya. Jadi antenanya pun beberapa reader yang kami ketahui itu memiliki banyak antena. Jadi nanti antenanya bisa kita susun sedemikian rupa agar tag yang lewat itu bisa terbaca gitu. Dan yang terakhir, yang terlihat itu di sisi kanan adalah sistem aplikasinya untuk memprosesing datanya. Ini adalah fixed reader. Lalu ada juga jenis reader yang all in. Semua ada. Jadi reader, antena, dan sistem aplikasinya itu jadi satu. Karena jadi satu biasanya kecil. Dan kecil itu itulah yang disebut handheld reader. Jadi ada reader yang bisa dibawa kemana-mana, portable, dan dia sudah include semuanya, baik reader, sistem aplikasinya gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya reader with antenna. Jadi ini sebenarnya sih ada jenis reader yang dikombin satu bagian dengan antena yang nantinya akan digabung atau dihubungkan ke PC atau laptop menggunakan kabel. Jadi ada beberapa jenis lah bisa dibilang seperti itu untuk readernya. Nah, ketika ada reader, ada tag, dan juga ada sistem aplikasi, maka nanti akan membentuk sebuah mekanisme pembacaan lah gitu. Nah, prinsip kerja RFID kurang lebih bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi ketika kita berbicara mengenai sistemnya, berarti harus sudah ada seperti yang tadi saya sampaikan, harus sudah ada reader yang terkoneksi dengan aplikasi, lalu juga ada antena. Ini kalau nggak salah jenis reader CSL, antenanya pun kurang lebih sama sebesar ini, dimensinya sekitar 40 sentian lah kalau nggak salah antenanya. Nah, ketika sudah terhubung seperti itu dan dihidupkan, maka otomatis antena tersebut akan memiliki gelombang elektromagnetik yang dipancarkan gitu, sehingga ini menjadi wilayah untuk dia membaca tag-tag yang masuk. Jadi misalkan nih ada sebuah objek yang di tagging atau dipasang RFID tag yang warna orange itu kita anggap RFID tag, dan objek itu jalan masuk ke dalam area elektromagnetik itu, maka nanti akan terjadi komunikasi menimbulkan gelombang ataupun menimbulkan aliran listrik ya, yang bisa mengirimkan data yang ada di dalam tag itu untuk diterima oleh antena, dan nantinya setelah masuk maka sistem akan membaca. Jadi ada barang masuk nih gitu dengan ID bla 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 XXX12345 misalkan seperti itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita bisa membaca sebuah tag masuk ke dalam wilayah antena yang sudah terkoneksi dengan sistem. Jadi kurang lebih gitu Mbak terkait dengan
prinsip kerjanya. Jadi ada ini kan tag-nya kalau contoh gambar ini simulasinya kan tag pasif ya. Jalan maksudnya dia tidak memancarkan sinyal lebih jauh. Jadi dia harus jalan masuk ke dalam area antenanya. Nah, kalau misalkan dia itu adalah tag aktif, maka mungkin waktu dia di sisi kiri, dia sinyalnya itu udah bisa mencapai ke area dari antena tersebut gitu. Nah, ini jadi ada semacam apa ya, kategorisasi lah bisa dibilang berbasis ada atau tidaknya baterai gitu ya Mbak Fiara ya. Mungkin bisa dijelaskan nih terkait dengan pasif atau aktif RFID Mbak. Oke. Untuk pasif atau aktif RFID, ini dua jenis RFID yang berkaitan langsung dengan tadi yang sebelumnya dijelaskan terkait mandatory jatuh daya atau baterai. Jadi kalau yang pasif ini kayaknya ketukar ya. Ya. Jadi yang pasif ini terkait aspek baterainya mungkin yang pasif itu menggunakan tidak menggunakan baterai gitu. Ya. Yang aktif menggunakan baterai. Ini mungkin kebalik ya antara pasif dan aktifnya gitu tulisannya mungkin. Jadi kalau yang kalau yang pasif itu dia nggak pakai dia tidak menggunakan baterai secara internal, jadi sumber baterainya ini cuma ada di readernya aja gitu. Jadi untuk memancarkan gelombang-gelombang elektroniknya ini dia memiliki keterbatasan dikarenakan daya yang dimiliki oleh si RFID ini sendiri gitu. Kemudian untuk jarak, nah untuk jarak antara aktif dan pasif berdasarkan tadi kita jelaskan terkait baterai, pasif ini memiliki jarak baca yang lebih pendek dibandingkan dengan aktif gitu. Jadi dan dia menggunakan frekuensinya yang low frekuensi dan high frekuensi ya karena ya itu tadi karena dia tidak memiliki baterai yang cukup besar, jadi untuk memancarkannya pun dia memanfaatkan teknologi atau frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang aktif seperti itu. Sebentar Mbak Fiera, biar teman-teman juga lebih jelas ya terkait dengan aktif dan pasif. Mungkin saya akan ubah dulu tuh supaya tidak salah pemahamannya. Mohon maaf. Oke. Oke, kita coba lanjutkan. Oke. Silakan Mbak. Jadi tadi sampai ke yang baterai itu kalau kita lihat dari perspektif baterai itu kalau aktif itu menggunakan baterai, pasif itu tidak menggunakan baterai. Kalau terkait dengan sinyal itu aktif itu lebih jauh gitulah ya cara proses bacanya dan jarak baca yang digunakan. Betul, dan pasif itu ya lebih pendek lah bisa dibilang seperti itu. Lalu aspek apa lagi Mbak? Aspek memori. Jadi untuk aktif ini dia menggunakan memori yang cukup besar karena karena disesuaikan dengan jenisnya juga. Biasanya yang aktif ini dia tidak hanya untuk membaca data, tapi dia juga untuk menyimpan data seperti itu. Dan bahkan untuk menyimpan data ini disesuaikan juga apabila data itu bisa di-read ya otomatis dia membutuhkan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang pasif. Kemudian selanjutnya ini tuh biasanya digunakan untuk di inventory. Kalau yang aktif ini biasanya digunakan untuk inventory barang, terus beberapa di bidang retail, kemudian peternakan, contohnya untuk peternakan sapi itu untuk contoh seperti kayak untuk mendata di hewan-hewan yang digunakan atau akses sistem. Sedangkan untuk yang pasif sendiri ini biasanya digunakan untuk kayak pergerakan. Balik deh kayaknya. Ini kayaknya kebalik juga ini. Yang untuk kebalik, mohon maaf. Jadi untuk yang aktif ini digunakan untuk yang facial tracking system, sedangkan untuk yang pasif ini biasanya digunakan untuk untuk inventory barang atau produk-produk yang biasa digunakan. Contoh mudahnya kayak kita gunakan di supermarket kan kita butuh untuk di gudang itu butuh banyak data produk yang dari segala jenis makanan dan minuman. Nah, itu biasanya menggunakan untuk yang pasif gitu.
kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya terkait dengan aspek atau mungkin contohnya ya, contoh dari kalau kita berbicara mengenai RFID aktif atau pasif tidak lepas dari tag-nya gitu kan. Nah makanya kalau misalkan kita berbicara mengenai tag-nya, ini salah satu contoh yang pasif. Pasif itu modelnya mungkin lebih tipis gitu ya Mbak ya, bisa ditempel-tempel lah di mana tadi misalkan inventory barang dia akan masuk ke akan ditempel ke dalam sebuah barang misalkan seperti itu. Ada juga yang modelnya untuk ini adalah ear tag yang ditempel ke sapi. Jadi ini salah satu contoh dipasang di sapi. Dan juga ada yang ini adalah akses card lah, bisa dibilang seperti itu. Teman-teman juga mungkin beberapa kartu employee-nya berbasis akses card juga yang menggunakan teknologi RFID. Nah, kalau yang aktif ada juga sih model akses card yang tapi dia aktif. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada baterai. Kalau yang di kiri itu kita buka, itu di dalamnya itu kalau kita lihat di situ tuh ada 2 baterai ya kalau nggak salah. Itu untuk memperkuat sinyalnya gitu. Ada juga yang berbasis ini adalah tag yang digunakan di truk ataupun kendaraan. Jadi biasanya tag untuk yang akan ditempelkan ke dalam atau ke objek yang berbasis metal atau besi itu akan berbeda gitu. Jadi ini spesifikasi tag-nya itu agak sedikit berbeda lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu. Lalu terkait dengan tadi bahasan mengenai aktif pasif, jadi bisa dilihat tadi Mbak Viara juga sampaikan ada yang low frekuensi, ada yang high frekuensi, ada yang ultra high frekuensi. Mungkin bisa dijelaskan lebih atau dielaborasi Mbak terkait dengan hal tersebut Mbak. Oke. Jadi tadi sesuai penjelasannya sebelumnya terkait dengan pasif dan aktif. Jadi untuk yang pasif ini kan menggunakan LF dan sampai ke titik high frekuensi gitu. Jadi untuk yang LF ini biasanya digunakan itu di range di 120 sampai 140 kHz. Sedangkan untuk yang high frekuensinya ini digunakan di maksimal 13 MHz gitu. Dan untuk yang low frekuensinya ini dia memanfaatkan ISO 11784/5 dan ISO 18000/2. Kemudian untuk yang frekuensinya ini ada tambahan selain dengan ISO yang digunakan beberapa 3 jenis yang digunakan ISO-nya, dia juga menggunakan NFC gitu, Near Field Communication. Nah, untuk yang aktif ini ada ultra high frequency seperti itu. Jadi dia subnya itu sampai 1 GHz. Ada 6 low weapon, terus proprietary, DAS7, ISO sama simplicity. Kemudian untuk dimaksimalkan di sampai 2,4 GHz itu ada Zigbee, Bluetooth atau BLE, ANT, Wi-Fi, simplicity dan proprietary. Ya, jadi sebenarnya yang bawah-bawah itu yang kami pahami itu adalah standarisasi dari masing-masing alokasi frekuensinya gitu ya. Ketika kita berbicara mengenai low frekuensi itu kalau kita berbicara mengenai tag RFID yang LF mungkin bermain di sekitar 125 kHz lah kalau nggak salah. Nah, kalau untuk yang di high frekuensi itu biasanya di 13,56 yaitu standarnya biasanya 13,56 MHz. Nah, di situ yang menarik ada NFC gitu ya. Nah, mungkin NFC ini kan sekarang sering digunakan sama kita semua lah gitu untuk prosesnya. Apakah jadi hubungannya apa ini antara NFC dan RFID misalkan seperti itu? Yang setelah kami melihat standarisasinya ini sebenarnya kalau yang kami pahami adalah NFC ini adalah turunan dari RFID yang sebenarnya sifatnya ada standar sendiri gitu. Kalau NFC kan konsepnya harus read and write ya, harus bisa membaca dan menulis gitu loh. Kalau teman-teman ingat
pakai kartu NFC gitu kan, kita mau top up dong gitu kan, pakai NFC. Nah itu kan berarti dia harus baca dulu nih saldonya berapa. Oh saldonya 10.000, saya mau nambah berapa? 100.000. Berarti nanti harus 110.000. Nah di situ kan konsepnya dia harus baca 10.000, dia harus bisa mengirimkan data 100.000 untuk nanti diupdate sehingga menjadi 110. Standarisasi khusus yang disiapkan, yang dicantumkan lah oleh NFC gitu. Itu kurang lebih ya gambaran dari frekuensinya seperti itu. Dan dari tadi yang disampaikan mungkin kita bisa mengkategorisasikan RFID yang sering digunakan, sekali lagi yang sering digunakan ada 3 jenis, yaitu low frequency, high frequency, dan ultra high frequency. Mungkin bisa dilanjut Mbak terkait dengan LF, HF, dan UHF ini. Oke. Jadi untuk LF, HF, dan UHF ini berdasarkan tipe-tipe RFID ini, secara range frekuensinya ini untuk untuk low ini sudah dipastikan dia lebih kecil dibandingkan dengan high atau ultra high frekuensi. Jadi untuk range-nya di LF ini ada di 300 sampai 30 sampai 300 kHz. Sedangkan untuk yang high ini di 3 sampai 30 MHz. Sedangkan dan yang terakhir di ultra ini di 300 sampai 300 MHz sampai 3 GHz seperti itu. Kemudian untuk common frekuensinya ini dia untuk LF itu sendiri dari 125 kHz atau 134 kHz. Sedangkan untuk yang high dia 13,56. 13,56 MHz atau ya tadi biasa digunakan untuk NFC. Sedangkan untuk yang ultra high frekuensi ini di 80 MHz atau dia menggunakan biasanya ultra high frekuensi yang Gen 2 seperti itu. Untuk cost-nya ini sudah dipastikan bahwa kalau misalnya untuk yang low ini dia middle untuk cost-nya. Dia tidak terlalu tinggi dan dia tidak terlalu rendah juga. Tapi untuk yang high sudah dia pasti menggunakan cost yang jauh lebih besar kayak gitu. Sedangkan yang ultra ini dia cost-nya kecil karena dia memanfaatkan gelombang yang lebih besar, kemudian secara sistemnya akan lebih mudah juga digunakan. Jadi untuk ini jadi untuk cost yang digunakan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua frekuensi lainnya. Tapi cost ini juga aspek lainnya juga mungkin ada Ya, gitu ya. Jadi berhubungan dengan aspek relatif lainnya lah ya, ini lah bukan ya. hanya di gelombang aja. Seperti itu. Kemudian untuk nge-read range-nya ini, yang low ini dikarenakan frekuensinya lebih kecil, berarti otomatis untuk range pembacaan datanya ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ultra, seperti itu. Kemudian benefit-nya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya yang low ini dia lebih resisten, jadi karena jaraknya yang kecil, jadi otomatis resisten yang berdampak itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan RFID atau frekuensi yang digunakan lainnya. Kemudian untuk yang high ini dia butuh kapasitas memori yang lebih besar seperti itu. Dan setelah itu kalau benefit dari ultra high ini yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa dia akan cost-nya ini lebih kecil, cuman dia mempunyai cara baca atau membaca RFID yang jauh lebih range-nya lebih tinggi dan dia lebih cepat gitu di setiap prosesnya seperti itu. Kemudian untuk common application-nya kalau yang low ini biasanya digunakannya untuk animal tracking, itu bisa di peternakan atau dia juga bisa di kebun binatang seperti itu. Kemudian automobile inventory itu biasanya untuk penyewaan kendaraan bermotor. Sedangkan kalau untuk yang high frekuensi ini dia untuk promotional packaging, terus contactless payment, kemudian untuk di labeling collection. Nah, sedangkan untuk yang ultra high frekuensi ini dia biasanya di inventory control, kemudian di
supply chain visibility and efficiency gitu. Nah, dari tiga jenis RFID berdasarkan range-nya, pasti RFID yang sudah kita jelaskan sebelumnya ini kan butuh diimplementasikan di mana sih biasanya gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita bakalan jelasin nih tentang implementasinya di mana sudah diimplementasikan di mana saja terkait RFID ini. Mungkin bisa dibantu sama Mas Kausar untuk implementasinya di mana aja sih, Mas? Oke, sebenarnya tadi yang sudah Mbak Viara sampaikan bahwa implementasi RFID itu bisa di banyak aspek gitu loh. Dan kebetulan saya ada beberapa sedikit pengalaman terkait dengan implementasi RFID yang mungkin bisa kita share di sini bahwa bagaimana sih penggunaannya gitu. Kebetulan waktu itu di sekitar tahun 2009 atau 2010 di perusahaan yang lama itu ada implementasi terkait dengan tracking haji. Kebetulan ini bukan di Indonesia tapi di Malaysia. Jadi ada bekerja sama dengan tabung haji Malaysia untuk menyusun tracking orang dari dia berangkat pendaftaran untuk berangkat haji sampai dia ke Mekah, dia turun, terus dia nanti akan didaftar akan di tracking, bagasinya juga di tracking, begitu masuk ke poin-poin checkpointnya juga di tracking, waktu masuk bis juga di tracking, dan nanti pulangnya juga di tracking. Jadi intinya sebenarnya memastikan bahwa orang-orang tersebut dari awal sampai akhir itu tercounting dengan baik, terhitung dengan baik gitu. Jadi contohnya adalah ketika misalkan proses registrasi. Kalau yang di kiri ini adalah gambar proses registrasi. Jadi semua orang diberi tag RFID di ininya kalungnya ya, di kalungnya. Lalu di masing-masing bagasinya juga kita kasih tag RFID juga di situ. Jadi kalau di gambar yang kedua adalah gambar terkait dengan konfigurasi untuk konveyornya. Lalu di gambar ketiga itu proses untuk pembacaan. Nah, kalau misalkan kita lihat rekan-rekan di sini itu ada satu reader di kanan bawah yang antenanya tuh ada 3 tuh di atas, di kanan dan di kiri. Nah, itu memang kita set seperti itu supaya karena ini kita memastikan bahwa bagasi atau ID yang kita tempelkan di bagasi itu bisa terbaca dengan baik. Jadi kita atur tuh antenanya seperti apa supaya bagasinya bisa terbaca ID-nya dengan baik. Dan yang terakhir yang di kanan itu kalau rekan-rekan juga lihat di kanan, di sisi kanan itu ada antena juga. Jadi itu untuk setiap masuk ke wilayah-wilayah yang ada di tanah suci di Mekah gitu, ada titik-titik yang memang kita akan tracking datanya. Datanya nanti masuk semua, ketika selesai nanti akan kelihatan historinya dari awal sampai akhir. Jadi memastikan bahwa orang-orang tersebut bisa terlihat bahwa semuanya itu terrecord dengan baik dan melaksanakan haji dengan baik juga. Ini kalau di Indonesia ya untuk model ONH plus-nya lah di sana gitu. Nah, ini adalah salah satu implementasinya. Lalu yang berikutnya sama juga waktu di Malaysia juga, ini di Negeri 9, Negeri 9 itu untuk penerapan intelligent building, tapi ini baru fase pertama. Jadi lebih kepada proses access control dan monitoring employee-nya. Jadi semua titik-titik strategis kita pasang antena dan reader lah, bisa dibilang seperti itu. Dan setiap orangnya itu menggunakan semacam penguat sinyal. Jadi setiap kartu yang ada itu kita masukkan semacam penguat sinyal juga. Jadi proses untuk pembacaannya jadi lebih jauh, karena kalau lihat di gambar yang pertama itu cukup tinggi ya posisi dari antena-antenanya. Lalu nanti orang itu akan lewat masuk ke dalamnya untuk memastikan dia bisa terbaca dengan baik, maka akan ada penguat sinyalnya itu. Jadi bagaimana tag tersebut bisa terbaca. Nah, di sisi kiri itu juga yang nomor 3 itu adalah sistem absensinya. Itu kalau
bisa dilihat lebih jelas lagi, di situ juga ada terkait kita integrasikan dengan biometrik. Jadi konsep untuk implementasinya sebenarnya menghubungkan datanya juga satu single source data gitu. Dan yang di kanan itu sebenarnya model trackingnya itu seperti itu. Jadi kalau untuk satu sisi itu terlihat ada 2 antena, tetapi di sisi baliknya itu ada 2 antena juga. Kenapa kita pasang seperti itu? Karena itu untuk menggunakan konsep come in dan come out. Jadi RFID kan sebenarnya konsepnya hanya membaca ada atau tidak ada di area gitu. Tetapi kita bisa manipulasi dengan menggunakan beberapa antena sehingga kita bisa mendeteksi bahwa dia itu masuk atau keluar gitu dari sebuah ruangan. Nah, ini adalah kita coba implementasikan ini di sebuah gedung berbasis apa ya, semacam biomedical lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ini di Indonesia, Departemen Pertanian. Waktu itu kami coba bawa ke Departemen Pertanian dan kebetulan mereka menyanggupi, tapi hanya untuk pilot project untuk proses historical dari sapi. Kebetulan di Jawa Tengah, di Baturaden. Nah, itu ada proses. Jadi sapinya itu kita kasih tag dan kita gunakan semacam ini handheld reader yang dipakai waktu itu karena tidak memungkinkan konstruksinya ya untuk dipasang antena karena masih harus dikokohkan lah seperti itu. Jadi akhirnya digunakanlah handheld reader untuk membaca sapi-sapi tersebut. Jadi kalau sapi keluar kita tag satu-satu, sapi keluar masuk, sapi dimandiin, terus nanti kalau sudah selesai nanti di tag satu-satu. Itu untuk untuk injeksi apa itu namanya. Ada proses-proses lah terkait dengan pemberian nutrisi dan lain-lain itu nanti akan terlihat historicalnya. Jadi sebenarnya konsep yang didapatkan dari awal sampai akhir lebih kepada identifikasi, tracking, dan monitoring lah, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa implementasi lain yang mungkin kita bisa cek di literatur adalah ERP, misalkan. ERP kalau di Indonesia mungkin dulu di zaman Basuki Cahayapurnama ya pernah diisukan untuk direncanakan untuk diadakan, bahkan pilot project-nya pun sudah disiapkan gitu, tapi kita belum tahu nih rencana selanjutnya seperti apa. Namun di negara-negara yang sudah maju itu electronic road pricing ini sudah jalan gitu. Kalau kita berbicara di Singapura misalkan, di Orchard Road itu sudah dibangun seperti itu. Ketika dia lewat ada tagnya itu aktif tag yang juga ada penguat sinyalnya dan di situ akan terlihat saldonya terpotong kalau misalkan dia lewat ke situ. Lalu berikutnya elektronik tol. Ini juga sudah mulai diterapkan di Indonesia, tetapi masih menggunakan teknologi yang masih tapping lah ya, bisa dibilang seperti itu. Masih kalau mau mengejar beberapa teknologi di depan sebenarnya ada. Contohnya adalah di ASEAN saja sudah beberapa negara sudah menerapkan ketika dia memiliki penguat sinyal juga. Jadi konsepnya sebenarnya bagaimana kita bisa menguatkan sinyal untuk bisa mempermudah jalannya. Jadi kartu tersebut dimasukkan ke dalam penguat sinyal, lalu mobil tersebut jalan mungkin sekitar 20-30 km per jam, lalu secara otomatis gate-nya terbuka gitu. Jadi tidak perlu menggunakan tapping yang model untuk mukul nyamuk kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin salah satu hal yang nanti mungkin bisa diimprove untuk electronic toll. Lalu library, setiap buku nanti di-tag bagaimana kita konsep meminjam bukunya, di situ ada kios yang nantinya misalkan buku-buku yang misalkan udah kita pinjam gitu kan. Kadang-kadang kan kalau kita ada semacam petugas library-nya harus dicatat satu-satu. Tapi ini cukup dimasukkan, ditaruh di dalam didekatkan ke reader, nanti akan kebaca. Oh, buku yang kita pinjam itu apa aja sih? Nah, itu nanti
langsung kebaca dan itu bisa langsung kita bawa pulang gitu. Ini logistik, ini terkait dengan tracking juga. Biasanya untuk barang-barang berat gitu ya, truk. Terus ini yang tadi mungkin kita bahas menggunakan aktif tag dengan yang berbasis metal ya, supaya dia tahan karena dia outdoor ya. Jadi ada kena angin, kena air, kena hujan, dan bisa kotor dan yang lain sebagainya. Inventory konsepnya sama-sama library, setiap box-box yang ada itu kita scan, kita kasih tag, lalu nanti akan di-scan satu persatu. Biasanya nanti kalau mau keluar itu ada gate besar tuh, nanti tinggal dilewatin, nanti akan terbaca, oh yang kebawa oleh forklift itu ada berapa kotak, apa aja kotaknya, nah itu bisa terbaca. Lalu point of sale sama konsepnya sama library juga. Jadi barang-barang yang sudah ada itu sudah di tag itu kita tinggal bawa trolinya, lalu secara otomatis kalau yang sekarang kan pakai barcode satu seperti ini. Tapi kalau yang otomatis nanti dia akan terbaca semua secara simultan, berapa yang dibawa, berapa yang siap untuk dibawa gitu ya. Nanti tinggal keluar harganya totalnya berapa dan itu akan bisa langsung dibayar. Jadi memangkas antrian lah bisa dibilang seperti itu. Healthcare ini juga dengan rekam jejak kesehatan ya bisa dibilang seperti itu. Itu biasanya sekarang juga sudah mulai diterapkan menggunakan gelang berbasis RFID. Nanti proses untuk penarikan rekam medisnya tidak terlalu susah karena setiap proses nanti akan misalkan dia masuk ke ruang radiologi, lalu dia masuk ke ICU, dia masuk ke mana, terus dia minta obat A, B, C, D, E, itu semua akan teridentifikasi dengan baik. Gitu. Dokumen tracking, ya ini hampir sama dengan konsepnya dengan library. Jadi konsepnya adalah RFID ini bisa digunakan di banyak aspek yang mungkin bisa mempermudah manusia dengan tujuan tracking dan monitoring serta identifikasi. Gitu. Nah, ketika kita menggunakan RFID atau mengimplementasikan RFID, pasti akan ada tantangan-tantangannya gitu kan. Apa saja sih sebenarnya tantangan-tantangan yang muncul gitu? Mungkin Mbak Viera bisa jelaskan Mbak, tantangan-tantangannya seperti apa gitu. Mic-nya belum hidup mungkin Mbak. Maaf, mic-nya ke mute. Jadi untuk tantangannya sendiri itu ada dua, teknis maupun non teknis. Nah, untuk teknis itu sendiri itu ada di pelemahan sinyal karena non teknis dulu mungkin ya. Dari non teknis itu karena secara RFID ini kan pasti namanya produk pasti ada kegagalan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam produk itu sendiri. Jadi RFID ini secara non teknis ini bisa tiba-tiba gagal berfungsi. Jadi ya tapi ini unpredictable ya. Jadi ya namanya produk sudah pasti mengalami kerusakan atau hal-hal lainnya. Dan mungkin tambahannya adalah readernya juga harus, karena mungkin ada beberapa yang sifatnya fixed reader yang harus on terus kayak gitu kan, itu juga akan otomatis menambah waktu penggunaan kan. Waktu penggunaan itu kaitannya juga dengan umur gitu kan. Jadi mungkin itu juga sesuatu yang mungkin bisa dipertimbangkan terkait dengan tantangan non teknisnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Terus selanjutnya seperti yang tadi Mas Kausar bilang, selain dari RFID text juga user harus pastiin nih kalau reader yang digunakan ini sudah sesuai apa belum, kemudian secara baterai atau maintenance itu juga berkaitan langsung dengan penggunaan atau jarak penggunaan usia penggunaan si RFID ini sendiri gitu, bertahan lama kah atau enggak, itu disesuaikan juga dengan maintenance yang ada kayak gitu kan. Kemudian secara teknik itu ada pelemahan sinyal atau atenuasi, itu biasanya dihalangi oleh air maupun es. Biasanya sih kalau secara teknis ini yang lebih mudah untuk merusak
RFID ini lebih ke air hujan, karena kan air hujan sifatnya korosif ya, jadi merusak. Kemudian kemudian adalah readernya. Jadi ya tadi sudah dijelaskan ada beberapa reader yang sebenarnya dia nggak bisa ngebaca nih karena kehalang oleh besi-besi atau dari bahan-bahan metal yang menyulitkan untuk membaca si RFID itu sendiri. Gitu. Kemudian, nah ini yang sering terjadi, ini yang kemungkinan bisa terjadi bahkan untuk dari segi sekuritas atau keamanan, security atau keamanan, yaitu penyadapan informasi dari tag yang nggak sah. Jadi mungkin kita bilangnya dihack ataupun apapun itu, cuman biasanya yang kayak gini ini dia menyadap informasi-informasi penting yang tersedia di dalam RFID itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya ada interferensi sama sinyal lain. Jadi karena RFID ini memanfaatkan gelombang frekuensi, jadi mungkin ada kaitannya dengan interferensi yang dengan sinyal-sinyal yang nggak sesuai nih sama sinyal-sinyal yang lagi digunakan di RFID itu sendiri gitu. Iya betul. Jadi tantangan teknis dan non teknis ini memang harus dipikirkan gitu ya waktu melakukan proses implementasi agar implementasinya tersebut bisa langgeng gitu ya, continue untuk digunakan secara terus-menerus seperti itu. Nah, terkait dengan penggunaannya RFID pasti akan harus mengikuti regulasi yang ada. Nah, kalau terkait dengan regulasi biasanya ini terkait yang banyak digunakan itu atau yang banyak diatur itu adalah bukan yang banyak ya sebenarnya yang sering di up gitu ya untuk diatur karena itu sinyalnya adalah termasuk sinyal yang cukup padat gitu atau spektrum yang cukup padat itu adalah RFID di UHF. Nah mungkin Mbak Viara bisa ajak-ajak kita nih untuk melihat alokasi frekuensi UHF di dunia itu seperti apa, Mbak? Jadi untuk regulasi RFID pasti semua negara kita punya regulasi sendiri masing-masing ya, apalagi terkait dengan frekuensi UHF sendiri. Jadi untuk regulasi RFID ini ada tersebar di beberapa negara. Mungkin bisa di next, Mas. Jadi untuk di US atau di Kanada, regulasinya sendiri ini ditetapkan di 902 sampai di 926 MHz. Kemudian untuk di Meksikonya sendiri, dia ada di 915 MHz. Dan di South America, dia juga sama seperti Meksiko, jadi regulasinya itu atau frekuensi yang ditetapkan itu di 915 MHz. Ada di Eropa. Di Eropa ini mungkin lebih kecil dibandingkan 3 negara yang sebelumnya yang sebelumnya disebutkan, itu di 862 range-nya sampai di 870 MHz. Kemudian ada di Middle East, ini juga sama seperti di Eropa, di 862 dan di North Africa juga kurang lebih sama seperti Eropa dan Middle East, di range 862 sampai 870. Nah, untuk di Cina ini disesuaikan di 915 MHz, seperti Meksiko dan South America. Kemudian untuk di Jepang ini di 862 sampai 925. Ini range-nya lebih lebar dibandingkan beberapa negara sebelumnya. Kemudian untuk di Taiwan di 915 MHz. Untuk di Singapura ini untuk range-nya ini sama seperti Eropa, Middle dan North Africa itu di 862 sampai 870 MHz. Kemudian untuk di Australia itu di 915 dan untuk di New Zealand itu di 862 sampai 928. Ini New Zealand ini termasuk negara yang cukup lebar juga untuk range frekuensi atau regulasi frekuensinya. Gitu. Nah, untuk next-nya kan kita udah tahu nih beberapa regulasi yang ada di dunia, negara-negara yang ada di dunia. Pasti kita juga perlu tahu dong regulasi apa sih yang digunakan di Indonesia dan berapa sih alokasi frekuensi alokasi frekuensi yang digunakan di Indonesia yang sesuai dengan
peraturan yang telah diatur nih sama pemerintah kayak gitu. Nah, Ya betul, karena sebenarnya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa 3 varian spektrum yang sering dipakai itu di LF itu di sekitar 128 sampai 135, HF itu 13,56 dan UHF itu sekitar 960. Tetapi diaturnya seperti apa sih, atau mau nggak mau kita harus melihat regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo nomor 34 tahun 2012 itu dijelaskan tuh di lampirannya ya, terkait dengan karakteristik teknis. Silakan Mbak, karakteristik teknisnya. Yang bisa kita lihat, ini kita lihat dulu yang di UHF ya. Di UHF ternyata di Indonesia itu di 923 sampai 925. Dengan kuatnya itu, kuat medannya tidak boleh lebih dari 500 mili watt, watt ya. Lalu desibelnya juga tidak, ininya juga harus diatur, ada standarisasinya, dan kalau teman-teman lihat itu yang paling bawah itu yang warna orange, pink. ya, Mungkin yang LF gimana Mbak sama HF? untuk yang LF ini, jadi untuk LF-nya yang diatur adalah di pita frekuensinya itu cuma di 16 kHz sampai di 150 kHz. Bisa dilihat di tabel kolom pertama. Jadi untuk kuat medannya ini nggak boleh lebih dari 10 dB. Kemudian di pada jarak 3 meter. Jadi setiap 3 meternya nggak boleh lebih nih dari 100 dB itu. 100 gitu. Iya. Itulah satuannya, saya kurang paham. Kemudian nah, untuk emisinya juga dia tidak boleh lebih dari 32 dB gitu pada jarak 3 meter. Jadi ini diaturnya per 3 meternya ya. Karena kan untuk low frekuensi ini kan kita tadi menggunakan jarak tertentu kan. Kemudian, nah contoh yang biasa digunakan ini biasanya sih di aliran induksi atau alat bantu dengar. Jadi kan mungkin kan sebagian dari Bapak atau Ibu kan biasanya lihat ada orang yang mungkin pendengarannya kurang. Nah, itu ada alatnya sendiri kan. Nah, itu salah satu contoh yang menggunakan LF itu selain maksudnya yang diterapkan dalam regulasi ini dicontohkan pada kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang high frekuensi itu ada di 13.553 MHz sampai 13 ya 13, itu. 13,56 MHz gitu. Nah, untuk watt medan ini nggak boleh lebih dari 100 mW IRP atau kurang dari 94. Dan untuk ketentuan emisinya tetap sama, dia nggak boleh lebih dari 32 dB di jarak 3 meter. 3 meter kayak gitu. Nah, jadi asumsinya sebenarnya yang digunakan itu LF dan HF itu ya sekitar itu ya sekitar 3 meter lah kurang lebih lah gitu ya yang diatur gitu. Jadi tidak boleh kekuatan readernya itu atau baterai kalau misalkan ada gitu itu melebihi dari 3 meter tersebut gitu. Karena ini udah melanggar dari aturan Menteri Kominfo kalau misalkan seperti itu. Begitu juga untuk yang UHF, kalau misalkan dia bermainnya bukan di 923 sampai 925 itu berpotensi untuk mengganggu yang lain karena biasanya kan sudah dialokasikan gitu untuk tempat-tempat pita frekuensi yang ada gitu. Ya, ini jadi regulasi ini juga bakalan menjadi satu standar yang harus dipegang ketika implementasi RFID, dan ini salah satu tantangan juga yang terjadi apabila kita melewati atau melampaui batas-batas dari regulasi yang sudah ditetapkan, yaitu kita akan mengganggu sinyal-sinyal lainnya seperti itu, frekuensi radio yang lain. Betul. Ini kami ingin mencoba mendiskusikan kepada rekan-rekan juga nih terkait dengan satu implementasi RFID yang sebenarnya apakah ini implementasi atau bukan gitu ya. Kita coba lihat gitu terkait dengan apa? Terkait dengan IKTP.
iktp ini sebenarnya mungkin banyak yang menduga-duga ya. Sebenarnya KTP ini RFID udah RFID, udah berbasis RFID atau belum sih gitu. Karena teman saya juga ada yang bilang bahwa ini cuma biasa lah, karena apa? Karena nggak bisa dipakai di mana-mana nih, misalkan seperti itu. Karena mungkin belum digunakan gitu. diimplementasikan sebagaimana mestinya untuk beberapa kegiatan atau dokumentasi kan ini belum bisa secara digital atau otomatis digunakan seperti itu. Jadi mungkin masih banyak nih yang nanya, sebenarnya fungsinya apa sih ektp itu sendiri? Betul. Halo. Iya Mas. Oh, Silakan. masuk ya? Oke, sorry. Jadi ketika kita berbicara mengenai iktp, kemarin saya juga iseng-iseng tuh mencoba untuk membuktikan secara fisik gitu kan. iktp ini ada RFID-nya nggak sih? Balik lagi ke pengertian kita di awal. Ini kan kalau ini sistemnya berbasis RFID, ini berarti tag-nya gitu kan. Di dalam tag itu ada apa? Ada antena dan ada chip gitu. Nah, saya iseng, saya coba hidupin handphone saya nyalain apa namanya? Apa itu? Torch nyalain ininya, senternya gitu. Lalu saya senterin nih ke KTP saya. Kalau teman-teman mau coba, silahkan coba. Itu di bagian atas tanda tangan itu ada kotakan kecil, gitu. Nah, itu kemungkinan besar adalah chipnya, gitu. Jadi mungkin ini kalau teman-teman yang masih belum percaya iktp ini berbasis RFID, mungkin bisa dicoba gitu. Pakai handphone, dihidupin senternya, lalu dilihat tuh di kartunya seperti itu. Nah, setelah setelah kami coba untuk mencari atau menggali informasi, ternyata yang digunakan adalah HF 13,56. Jadi di situ ada, kalau dari beberapa literasi yang menyebutkan bahwa di situ tuh ada blok memori yang satu terkait dengan chipnya atau nomor serial chipnya. Lalu setelah itu ada beberapa blok memori yang digunakan untuk sejatinya atau maksudnya nantinya akan digunakan untuk satu kompresi biodata penduduk. Nah, nanti mungkin nama, tanggal lahir, dan yang lain-lain itu dimasukkan gitu loh. Nah, tetapi nanti dia akan dikompresi dan mungkin di-encrypt ya harusnya dengan ukuran maksimal sekitar 0,5 kilobyte. Lalu juga ada kompresi foto. Jadi udah ada alokasinya ya. Ini kita belum berbicara mengenai sudah diimplementasikan atau belum. Tetapi ada kompresi foto itu katanya maksimal sekitar 3 kilobyte. Lalu nanti setengah kilobyte-nya itu untuk kode keamanan, sidik jari, tanda tangan digital, dan yang lainnya. Nah, itu ada kompresi itu yang dimasukkan ke dalam slot-slot memori yang ada di situ gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau memang seperti itu nantinya ini aman atau enggak sih? Atau mungkin bukan nantinya ya, sekarang itu aman atau enggak sih? Kalau sekarang, kemarin kita coba untuk cari informasi bahwa sebenarnya beberapa hal yang perlu dicek dalam keamanan di sini itu ada dua sebenarnya besaran yang harus dicek. Yang pertama adalah apakah jika reader umum dari RFID HF, jadi maksudnya reader lain yang bukan punyanya Disdukcapil lah misalkan seperti itu, apakah bisa membaca semua blok memori yang ada gitu, atau hanya nomor serial chipnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk dibahas dan diteliti sebenarnya, apakah seperti apa bentuk keamanannya, karena sekali lagi kita belum punya atau saya pribadi ya belum punya reader dan alat-alatnya untuk kita coba untuk membacanya gitu. Tapi kalau rekan-rekan yang berminat dan interest dengan RFID mungkin bisa nih dijadikan sebuah penelitian
sebenarnya seperti apa sih gitu loh pembacaan blok memori yang ada gitu. Lalu status blok memorinya, apakah dia read only atau enggak gitu loh. Seperti yang tadi kita baca bahwa ada tag yang sifatnya bisa ditulis atau hanya dibaca. Ketika kita berbicara mengenai iktp, harusnya dia bisa ditulis dong. Karena apa? Karena data-data kita dimasukkan ke dalam KTP tersebut gitu kan. Nah, ketika kita masukkan data-datanya itu, berarti konsepnya adalah kartu ini adalah konsep read and write. Nah, ketika dia bisa dibaca dan bisa ditulis, pertanyaannya adalah ketika dibaca itu apakah nantinya bisa diupdate oleh orang lain atau tidak. Nah, disinilah butuhnya sebuah sistem keamanan yang mungkin harus dikunci ya status dari blok memorinya. Jadi tidak boleh untuk dibaca oleh reader-reader selain dari Disduk Capil yang seharusnya udah ada entah itu hashing, entah itu pokoknya alat metode-metode enkripsi yang membuat data tersebut aman untuk diupdate, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya atau selanjutnya adalah bayangkan jika semuanya itu sudah bagus gitu kan, blok memorinya sudah ditata dengan baik, maka yang terjadi adalah KTP bisa digunakan untuk semua hal. Ya semua hal maksudnya dengan batasan-batasan tertentu ya. Contohnya registrasi yang sifatnya manual itu udah nggak bakalan bisa, nggak perlu lagi lah gitu loh. Tinggal kita tap ke reader yang sudah di approve ya atau yang sudah di allow proses bacanya, nanti dia bisa mendapatkan datanya semua, nggak perlu kita nulis di kertas kayak gitu. Lalu nanti buku tabungan sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang ini juga kayaknya udah mulai nggak perlu buku tabungan lagi ya Mbak Viera ya. Jadi kalau untuk ini sih yang baru diterapkan di beberapa bank untuk pembuatan akun rekening atau pembuatan rekening itu saat ini kita udah ada saat ini itu sebenarnya udah ada mesin yang bisa ngebaca data dari si iktp ini sendiri. Jadi tanpa harus kita ke CS lagi, tanpa harus kita antri lagi, kita udah bisa dengan mudah bikin rekening dengan membaca si data yang ada di KTP ini sendiri. Jadi reader itu yang digunakan itu jenisnya OCR. Jadi itu adalah optical character recognition. Jadi itu fungsinya biasanya sih kalau untuk di perbankan ini readernya ini sudah disiapkan oleh dari Dukcapil ya. Jadi kan karena ketentuan dan keamanan data para nasabahnya juga gitu. Jadi yang diterapkan saat ini nanti mungkin Bapak atau Ibu kalau ke bank itu pasti menemukan satu mesin yang bisa ngebaca si ektp. Itu fungsinya bukan cuma untuk ketika kita pembuatan rekening, tapi ketika nanti Ibu misalnya kan selama ini kalau kita kehilangan kartu ATM pasti otomatis harus ke CS kan. Nah, sekarang kalau hilang kartu ATM itu bisa dengan mudah menggunakan mesin dengan pembacaan data yang ada di kartu ATM-nya yang ada di kartu ada di ektp-nya aja gitu. Jadi udah nggak perlu lagi kita antri panjang lebar. Nah, ini sebenarnya yang baru diimplementasikan di beberapa bank dengan implementasi data yang ada di atau blok memori yang ada di ektp itu sendiri. Gitu sih Mas Kausar. Ini banknya BUMN ya. Ya, Karena biasanya ini kan kaitannya sama perjanjian hal-hal. Karena kan ini kita berbicara mengenai biodata satu Indonesia lah bisa dibilang seperti itu kan, pasti mau nggak mau mungkin kalau bank-bank yang lain akan butuh proses kali ya untuk. Nah, Mas Kausar, justru saat ini yang sudah lebih siap ya, maksudnya saya karena aku udah lihat beberapa yang terjadi di lapangan, jadi saat ini justru yang udah siap malah jadi dari bank swasta sebenarnya dibandingkan BUMN. Iya, jadi ada bank swasta yang sebenarnya secara general itu dari pembuatan ATM sampai kehilangan kartu sampai pergantian kartu itu dia udah nggak pakai lagi CS. Jadi CS ini fungsinya untuk ya cuman karena kan ya kita sadar Indonesia belum sepenuhnya orang akan paham dengan digital. Tapi kan
dengan proses kayak gini kan otomatis kita mendigitalkan yang manual kan. Betul, betul, betul. Apalagi sekarang di-trigger sama pandemi kayak gini kan pasti Otomatis akan jauh lebih masif nantinya ya untuk pergerakan atau perkembangan teknologi ke arah situ gitu. Nah, nantinya ketika misalkan sudah registrasi di banknya selesai, mungkin analisis atau pembayaran atau transaksi perbankan pun nanti akan jauh lebih mudah kalau misalkan proses proses ini sudah terlewati dengan baik. Dan yang paling saya interest sebenarnya adalah pemilu. Ketika nantinya proses IKTP ini sudah terencana dengan baik, bukan berarti atau proses pemilu untuk pemilihan entah di level manapun itu akan jauh lebih teridentifikasi dengan baik. Orangnya berapa sih? Oh, nggak ada pemilih ganda nih, nggak ada apa sih istilahnya itu yang list dari yang nantinya akan memilih itu ganda atau kayak gimana. Karena apa? Karena semua sudah terekam datanya dan sudah terverifikasi dengan baik gitu. Jadi saya rasa konsep IKTP ini cukup bagus gitu ya. Hanya saja mungkin perkembangannya ini memang harus diakselerasi oleh pemerintah supaya nantinya bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna lah. Tapi hal yang yang perlu kita lihat juga itu adalah terkait dengan tadi transaksi perbankan. Mungkin kalau misalkan nantinya misalkan kalau kita berandai-andai lah ada slot IKTP yang ditambahkan untuk saldo misalkan seperti itu, atau nanti mungkin sistemnya nggak perlu pakai saldo di dalam IKTP tapi membaca ke cloud seperti itu, berarti kan butuh internet. Terus keamanannya seperti apa, lalu konsep-konsep bagaimana mengupdate, jadi kayak kurang lebih jadi kayak semacam kartu kartu kayak electronic money jadinya gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan jauh nantinya untuk penggunaan IKTP di beberapa aspek kehidupan lah bisa dibilang seperti itu di Indonesia. Mungkin itu saja dari kami rekan-rekan sekalian dan Prof. Mudrik. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama dan melebar kemana-mana, tapi kami mencoba untuk menyampaikan yang terbaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Kami kembalikan waktunya ke Prof. Mudrik. Ya, terima kasih Mas Kausar dan Mbak Fiara. Saya izin nge-share ya. Ini ada tambahan permen tadi kan ada permen ya. Iya, betul. Ini permennya lebih baru. Jadi apa nih? Oh iya, kelihatan ya. 2019. Jadi 2019 ya ada Pak Rudiantara. Jadi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas. Ya, biasalah depan ini. Kemudian di sini dia melakukan definisi-definisi ya. Definisi-definisi, kemudian ada beberapa hal yang kita lihat di sini, LEE, kemudian ada power, kemudian ada DSRC dia bilangnya ya, short range communication device tadi. Kemudian ya udah menyinggung V2V, V2I, jadi udah lebih advance yang diceritakan yang sudah nyambung dengan dunia. Kemudian dia ceritakan di sini izin kelasnya ini ada katakanlah yang pertama secara gambaran besar ya Wi-Fi, katakanlah short range device. Nah, short range device ini dia definisikan lagi termasuk di poin ini ada RFID. Jadi cukup, kalau saya lihat cukup, pemerintah cukup komprehensif ini membahasnya. Ya, saya lanjut ke bawah ya. Ternyata di bawah ini lampirannya lebih komprehensif lagi. Terus saya terusin dulu ya, bentar. Saya terusin dulu. Nah, ini tanda tangan Pak Rudiantara. Kemudian di sini detail gitu. Ini kan SRD yang tadi, RFID salah satunya. Jadi dari frekuensi yang tadi LF ya bilangnya, low frequency, 3 sampai 315, nyambung ini terus sampai ke mega. Ya. Ini yang banyak tadi juga ya, mega. Kemudian naik terus sampai puluhan, terus ratusan ya, ratusan.
ratusan, terus 200, 300, 800. Memang di 900 yang rendah tadi ya, 902 atau apa, dia lompat karena dipakai sama seluler. Jadi lompat langsung di 916. Nah, di sini juga dilompat ya, karena di sini ada banyak sekali aplikasi nih, aplikasi macam-macam, termasuk GPS, dia ke 2,4 ya. Di sekitar punyanya, sama mirip tipenya WiFi ya, barang di sini. Dan sampai kalau kita lihat di sini SRD itu ada ternyata 61,5 giga. Jadi regulasinya seperti ini. Dan di bagian kedua, lampiran keduanya dia berdasarkan power ya, tadi yang diceritakan itu yang memang ketika powernya rendah, frekuensinya rendah, dia menggunakan medan listrik ya tadi ya. Volt per meter itu satuan medan listrik. Nah, di sini dia tidak mengspesifikasikan, dia melihat ada ini lain nanti. Ada penetapan lain ya dari Dirjen. Jadi di sini ada adendumnya nanti ya. Ya, itu kaitan dengan permen ya. Terus tambahan mungkin ini saya ada 1-2 video ya, video terkait dengan RFID ya, saya ambil juga dari YouTube. Nah, ini ceritanya balapan antara RFID sama barcode. Ini nanti saya potong nggak lama-lama. Jadi di sebelah entah yang mana ya, yang kiri atau yang kanan itu RFID, yang satunya barcode, ada setumpuk pakaian. Ya, jadi di sini dicoba di challenge RFID secepat apa, barcode seperti apa. Ya, dua-duanya nanti dua-dua peraga ini akan mendekat di bendanya, kemudian memulai proses ini data lama ya tahun 2009. Kita lihat sebentar. Oke, jadi ini terutama sekali ditunjukkan kecepatan dari RFID. Ya, jadi memang tadi terlihat didekati, ada keinginan juga ingin mendekatkan reader satu dengan tag-nya, tapi sekaligus dia jadi tembus ke pakaiannya itu. Kalau yang sebelah kiri ini, jadi harus benar-benar line of sign ya, karena prinsip dari reader untuk barcode ya, itu dia menggunakan refleksi yang mana harus tegak lurus gitu, harus tepat tegak lurus. Nah, sedangkan RFID itu jadi sesuai dengan prinsip gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi rendah, jauh lebih rendah dari inframerah, gelombangnya lebih terscatter istilahnya, lebih melebar, lebih ke sana kemari. Jadi memungkinkan posisi reader dengan tag tidak harus tegak lurus. Kemudian ada video yang satunya lagi, ini kaitannya dengan perpustakaan ya, bisa lihat di sini. Dua-duanya self service kita bilangnya. Barcode sebelah kiri dan RFID sebelah kanan. Yang ingin dimasukkan itu 5 buku dan 2 CD. Nah, ini dibuat, didramatisir ya, ibu-ibunya lagi gendong anak ya. Mungkin lebih seru lagi kalau anaknya rada ngamuk-ngamuk gitu, akan lebih terlihat RFID sangat mendukung ya.
Ini RFID, yang sebelah kanan buku selesai, CD selesai. Ya, mungkin barcode-nya itu udah agak rusak, udah agak ketekuk ke sana kemari, jadi apa yang dibaca tidak terlalu match dengan dengan database yang tersimpan di aplikasi di komputer itu. Oke, intinya memang seperti yang pernah saya singgung ke teman-teman, jadi kita punya teknologi baru, katakanlah kita mau entry into market, jadi kita harus tekankan terutama sekali kelebihan dari teknologi tersebut, ya. Dan itu terlihat di banyak sekali aplikasi, juga tadi yang ditampilkan oleh Mas Kausar dan Mbak Viara, ada pesan di situ bahwa RFID ini jauh lebih baik dibandingkan yang ada. Baik, kita lanjut aja ya, Ibu Bapak. Jika ada komentar, tambahan, atau hal-hal yang ingin dibahas, silakan. Izin bertanya, Prof. Mudrik. Silakan, Pak Bibit. Mas Kausar, boleh minta ditampilkan yang yang inventory tadi nggak? Inventory. Ya. Inventory. Inventory itu yang inventory apa, Mas? Yang slide ada inventory yang aplikasi itu tadi loh, Mas. Oh, implementasi. Iya. Inventory untuk apa? Sapi atau gambar? Gambar yang kotak kecil-kecil itu tadi. Oke, siap. Ini ya. Benar. Apa lagi? Ini maksudnya? Nah, oke. Saya sebenarnya hanya ingin menambahi aja sih tentang implementasi RFID ini yang di inventory ini dengan perbandingan antara barcode sama RFID. Sepengalaman saya, kalau misalkan RFID di inventory, dia memang misalkan seperti yang gambar di sini, dia pasti akan diletakkan di suatu sudut dengan tag tertentu yang nantinya akan dibaca dengan reader dari RFID tersebut. Dan ada kecepatan di situ untuk membaca, oke, itu nggak ada masalah. Akan tetapi untuk di warehouse yang sekarang ini, yang di industrial modern yang sekarang ini, sebenarnya yang di RFID yang ini sudah nggak relevan lagi, karena di saat barang yang akan masuk di warehouse di suatu industri, suatu pabrik, itu kalau misalkan pemasangan taggingnya itu memakai barcode, itu sebenarnya masih bisa cepat dibaca hampir sama dengan RFID dengan menggunakan yang sekarang itu scanner barcode yang memakai kamera. Jadi tagging yang ada di posisi yang ada di salah satu sisi yang nantinya akan dibaca itu akan di-capture dulu oleh scanner, barcode scanner, dan itu dibaca, dan itu menggunakan LED. Nah, kalau yang di inventory yang di RFID ini, orang harus mendekat ke barangnya karena reader ini harus dibawa. Dan kalau misalkan pakai fix barcode itu tempatnya juga harus bagus karena agar bisa dibaca dengan baik. Tapi kalau yang menggunakan scanner barcode itu kemarin, karena saya lihat sendiri dari implementasi itu bagus juga, karena yang di kecepatan dari bacanya itu dari pengcapturean dari gambarnya itu dibantu dengan kamera. Jadi kalau misalkan kecepatan pembacaan dari RFID dan barcode, mungkin kalau setahu saya harus berdasarkan aplikasi yang diterapkan harus seperti apa ya. Jadi nggak
semudah kalau misalkan kita bilang, oh ini lebih cepat, oh ini lebih lambat, ya tergantung aplikasinya seperti apa. Nah, tapi kalau untuk di dunia industri, industrial market yang kayak pabrik, warehouse, dan inventory terutama seperti ini, keluar masuk barang itu selain cepat itu bagus, akan tetapi juga detail itu juga bagus. Dan kalau RFID, saya nggak tahu kalau yang di apa namanya kamera scanner barcode yang kayak misalkan produk-produk Eropa lah, kayak misalkan apa ya, IFM atau SICK atau apa itu bisa di ambient temperatur itu di sekitar minus 10 sampai 50, dan di storage temperatur itu di minus 50 derajat Celcius sampai 70. Nah, itu untuk di RFID-nya, kalau misalkan yang pasif ditempel ditempel di inventory kardus misalkan seperti ini, apakah juga bisa tahan di cuaca yang seperti itu? Nah, mungkin bisa kita pelajari bersama-sama lagi apakah masih bisa atau enggak berfungsi dengan baik seperti itu. Gitu sih. Terus yang informasi untuk yang EKTP itu sebenarnya nggak harus sampai di center sih, Mas Kautsar. Karena untuk pengecekan itu RFID atau enggak itu sebenarnya kan kalau handphone kita pakai NFC kan, kita hidupin aja NFC terus kita tempel, itu pasti kan ada notifikasi di HP kita untuk menyelesaikan komunikasi itu mau dibuka pakai apa, sebenarnya kan bisa juga. Dan kalau kita ke Disduk Capil pun kita juga sekarang udah hanya nyerahin aja itu EKTP atau SIM itu udah langsung di bagian admin kita saat taruh itu semuanya bisa dibaca dengan baik di situ. Itu aja sih, Mas Kautsar. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Bibit. Ya, izin menjawab, Prof. Ya. Jadi kalau terkait dengan inventory dan seperti yang tadi Mas Pipit sampaikan, itu sebenarnya kan kalau kita bahas ini lebih kepada requirement waktu kita ingin menerapkan atau mengimplementasikan apa sih teknologi yang tepat dalam proses tersebut gitu. Karena gini, beberapa hal mungkin barcode itu dianggap lebih mudah, tetapi pada konteks pembacaan simultan itu RFID jauh lebih mudah gitu. Nah, ketika misalkan mungkin kalau berbicara, saya pernah implementasi di salah satu perusahaan CKD, complete knockdown ya. Kalau nggak salah di dalamnya, jadi dia itu di dalamnya itu part-part yang non metal dan dimasukkan ke dalam satu box. Satu box itu isinya ada misalkan anggaplah satu lusin ya, 12 lah misal seperti itu. Nah, di masing-masing part itu tuh dikasih barcode, Mas. Tetapi boxnya itu dikasih RFID. Jadi ketika dibawa untuk dilewatkan ke dalam gate, jadi mereka itu modelnya pakai gate, pakai kayak semacam kayak semacam fixed reader lah, mungkin bentukan dari gate yang ada di Carrefour atau Giant seperti itu, tapi yang lebih besar gitu. Nah, itu dilewatkan seperti itu dan itu terbaca kerdusnya gitu loh. Jadi kerdusnya mungkin ada 6 kerdus nih, atau ada 60 kerdus lah biar lebih besar gitu ya. Ada 60 kerdus nih. Nah, nanti waktu dilihat di dalamnya itu karena dia banyak, nanti dia akan ditembak satu-satu pakai scanner barcode kayak gitu. Biasanya mereka trik mereka biasanya sih seperti itu yang saya pahami sih gitu. Nah, terus untuk yang KTP sih tadi saya lebih kepada bagaimana kita bisa melihat size-nya aja sih gitu, dan letaknya aja di mana. Gitu sih mungkin respon dari saya, Mas. Baik. Silakan, ada komentar yang lain? Ada tambahan? Silakan. Mungkin aku mau nambahin sedikit, Prof, terkait EKTP kali ya. Ya, silakan. Mas Pipit bahas soal SIM.
Mungkin iya kalau untuk SIM atau iktp saat ini memang sudah sudah terhubung dengan RFID. Tapi untuk pembacaan yang tadi terkait ektp, mungkin sebelumnya saya udah pernah nyoba juga dengan NFC. Cuman jadi ektp ini untuk readernya sendiri sebenarnya dia ini Mas Pipit, yang saya tahu dia tuh readernya khusus. Jadi kenapa dia khusus? Karena dia untuk keamanan data si pemilik KTP itu sendiri. Jadi kayak tadi Mas Pipit bilang dibaca di handphone, itu sebenarnya kalau untuk handphone atau pembaca yang ada di handphone terkait NFC itu biasanya untuk membaca RFID lebih ke e-money atau beberapa alat pembayaran lebih ke arah sana. Tapi kalau untuk iktp sendiri karena readernya pun diatur dan dilindungi oleh Dukcapil, jadi otomatis kita nggak bisa sembarangan untuk baca iktp itu sendiri. Makanya tadi saya sama Mas Kausar menjelaskan terkait pembacaan iktp itu, karena yang saya tahu, karena dulu pun saya sempat ada project sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk yang OCR ini dia harus ada perlindungan khusus gitulah terkait dengan Dukcapilnya sendiri, kayak gitu sih Mas Pipit kurang lebih. Tapi kalau untuk yang SIM saya belum pernah coba karena itu baru isu yang sebelumnya kan isunya bisa yang saya tahu itu isunya untuk data yang ada di SIM itu kan mau digabungkan dengan Brizi atau e-money gitu, yang maksudnya untuk e-money untuk mempermudah si calon untuk mempermudah penggunanya kan, sebelumnya kayak gitu. Tapi ya balik lagi saat ini belum ada satupun yang diimplementasikan di sini gitu. Jadi tadi yang saya jelaskan pun berkaitan dengan pengalaman yang udah pernah saya lakukan gitu sih. Thank you Mas Pipit. Thank you Pak. Terima kasih Prof. Ya, makasih. Ada komentar lain? Silakan. Ya, jadi luar biasa kan ya. Ada satu teknologi yang sangat sederhana menurut saya. Jadi based on-nya itu ya secara umum identifikasi. Tapi dengan kita combine secara wireless dengan segala kelebihannya, katakanlah ya, melalui wireless kita bisa connect ke database. Jadi kekurangan dari katakanlah kekurangan dari sistem yang manual itu mungkin kalau dia tidak terkoneksi. Jadi data yang tersimpan secara elektronik ya sebagai titik kelebihan dari RFID dibandingkan barcode ya, bisa disimpan secara elektronik, itu bisa kita lebih proses dengan mungkin lebih cepat, lebih efisien ya, atau lebih efektif. Jadi terkoneksi dengan aplikasinya tadi ya. Jadi mungkin itu bisa banyak sekali peluang aplikasi ke depannya, bisa beraneka ragam ya, tergantung inisiatif atau inovasi yang bisa kita tawarkan ke berbagai stakeholder mungkin ya. Stakeholder ya di sini katakanlah kalau kaitannya dengan pabrik ya, kaitan dengan pabrik itu pergerakan barang internal pabrik bisa dipantau ya. Kaitannya dengan logistik itu kan kaitan dengan pergerakan barang, pergerakan pengiriman ya, rantai pasok itu juga menjadi salah satu penentu katakanlah penentu keberlangsungan bangsa kita gitu. Logistiknya itu kan di Indonesia relatif masih kurang baik. Kemudian terutama sekali kaitannya dengan di Indonesia ada banyak tempat yang terjadi penumpukan massa atau sejenisnya, itu akan lebih cepat jika terotomatisasi. Ya, dari mulai katakanlah elektronik tol seperti ini, ya kabarnya itu nanti bahkan ingin ada opsi kartu atau tag yang kita miliki itu ditaruh di depan ya, di bagian depan mobil.
Jadi tidak perlu kita yang secara manual men-tap. Ya, bonus apalagi yang nanti akan. Tadi juga ada di samping identifikasi barang, ya, identifikasi manusia untuk akses, dan identifikasi hewan, baik hewan ternak, ya, sapi dan sebagainya, ataupun hewan liar kita bilangnya. Ternyata ya kalau kita nonton itu ya, nonton acara TV itu ada berbagai jenis hewan liar yang dipasangkan di dalamnya, ya dioperasi gitu, dimasukkan ke dalamnya. Dan itu hewannya bisa di-tracking untuk jangka waktu tertentu untuk ya barangkali ada manfaat tertentu yang mereka kejar di sana. Jadi ada banyak sekali di aplikasinya. Ya tentunya teman-teman jika memungkinkan juga tidak hanya melihat peluang bisnis nyata saja melalui implementasi, juga tantangan-tantangannya. Ya, karena ke depannya itu pasti apa yang jalan saat ini akan ditantang. Katakanlah kaitan dengan security. Ya, security itu akan jadi tema besar juga di RFID. Ya, jadi selalu ada baik ada attack yang sifatnya tidak diinginkan ataupun secara dedicated diinginkan. Ya, jadi itu mungkin tema yang sangat menarik tentang radio frequency identification, dan saya rasa menjadi salah satu aplikasi yang saat ini cukup populer di masyarakat. Ada tambahan mungkin Mas Juwanto ingin komentar? Kayaknya cukup, Prof. Udah lengkap ya, Prof. Lengkap ya. Yang lain? Bu Umay, mungkin ada yang ingin dikabarkan ke mahasiswa? Baik, terima kasih, Prof. Iya, kebetulan kan ini pos sedang nggak bisa ya, Prof ya. Nanti saya share materi terkait RFID ya, Prof, dan juga tugas besar 2. Nah, Bapak Ibu, terakhir submit itu kalau bisa ya, itu tanggal 17 Mei ya, jadi setelah Lebaran gitu ya. Tugas besar 2 itu yang nanti yang dikumpulkan adalah PPT Bapak Ibu dan juga makalah terkait tema yang dipilih ya. Kayak Pak Kausar Ahmad sama Bu Fiara hari ini kan tentang RFID, Pak Juwanto kemarin tentang millimeter wave seperti itu, dan yang lainnya. Baik, gitu aja Prof mungkin. Baik.